Bismillahirrahmanirrahim. Kisah teladan Ummu Aiman radhiyallahu anha, sang pengasuh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Putriku berkata, "Ayah, saya memiliki pertanyaan dan saya berharap ayah memiliki jawabannya. Bukankah ada beberapa wanita yang diberikan kabar gembira dengan janji pahala surga? Jika memang benar, saya mohon ayah berkenan menjelaskan dan mengisahkan kepadaku tentang para wanita tersebut." Ayah berkata, "Wahai anakku, ada beberapa sahabat wanita yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu bahwa mereka dijanjikan pahala berupa surga. Ayah ingin menjelaskan kepadamu tentang mereka semua satu persatu setiap malam. Ayah juga ingin menjelaskan kepadamu berbagai kisah dan kejadian yang dialami oleh mereka. Sekarang kita akan membicarakan salah satu di antara mereka, yaitu ia adalah Ummu Aiman. Ia adalah seorang wanita yang mengasuh dan menemani kekasih serta junjungan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau masih kecil, ia adalah wanita yang menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melewati masa-masa pahit yang beliau alami pada masa kecil, yaitu ketika beliau menjalani hidup sebagai anak yatim. Setelah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ayahnya beliau, Abdullah bin Abdul Muthalib, meninggal dunia tatkala beliau masih berada dalam kandungan sang ibu. Kemudian selang beberapa waktu setelah itu, ibunda tercinta beliau, Aminah binti Wahab, juga harus pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan putra tercinta yang baru berusia 6 tahun menangis di atas pusarannya dengan tangisan yang mengharukan dan menyayat hati. Melihat hal tersebut, Ummu Aiman pun lantas cepat-cepat mendekati beliau, memeluk beliau dan mengusap air mata beliau dengan jari tangannya dengan penuh kelembutan dan kasih sayang untuk meringankan beban musibah yang telah memisahkan beliau dengan ibunda tercinta selama-lamanya. Di saat-saat beliau sedang sakit, sedang sangat membutuhkan belayan kasih sayang seorang ibu. Anakku bertanya, "Lalu siapakah sebenarnya Ummu Aiman itu, wahai ayah?" Aku berkata, "Nama aslinya adalah Barokoh binti Sa'labah. Dahulu ia adalah pembantu Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Setelah masa menyusu beliau di lingkungan Bani Sa'ad telah habis, wanita yang menyusui beliau yaitu Halimah As-Sa'diyah membawa beliau untuk diserahkan kembali kepada ibunda beliau. Setelah itu, di samping beliau dirawat dan diasuh oleh ibunya, beliau juga diasuh dan dirawat oleh Ummu Aiman. Lalu pada suatu ketika, Sayyidah Aminah pergi mengunjungi keluarga di Yasrib atau di Madinah dengan mengajak serta putra tercinta Muhammad SAW dan Ummu Aiman. Namun di tengah-tengah perjalanan kembali dari Yasrib, Sayyidah Aminah mendadak jatuh sakit, tepatnya di sebuah daerah dekat Makkah yang dikenal dengan nama Al-Abwa. Hal ini menyebabkan Sayyidah Aminah tidak mampu melanjutkan perjalanan pulang hingga akhirnya ia meninggal dunia dan jenazah pun dimakamkan di tempat tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Ummu Aiman kecuali harus membawa putra Sayyidah Aminah yang sedang berduka kembali ke Mekah dan membawanya ke rumah sang kakek Abdul Muthalib. Di hadapan Abdul Muthalib, Ummu Aiman menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Sayyidah Aminah. Lalu Abdul Muthalib meminta Ummu Aiman agar bersedia tinggal di rumahnya untuk merawat dan mengasuh putra Sayyidah Aminah seperti yang sebelumnya ia lakukan ketika Sayyidah Aminah masih hidup. Lalu Ummu Aiman pun merawat dan mengasuh Muhammad kecil dengan sangat baik. Ia mencurahkan semua perhatian dan kasih sayangnya kepada beliau agar kesedihan dan penderitaan ditinggal oleh ibunda tercinta bisa sedikit terobati. Ummu Aiman berusaha agar Muhammad kecil merasa seolah-olah tidak kehilangan ibunya dan berusaha agar beliau tidak segan memanggil dirinya dengan panggilan ibu. Subhanallah. Mudah-mudahan kisah teladan ini
ada manfaatnya buat sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Tonton sampai habis, like, share apabila konten ini bermanfaat. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe-nya ya, mudah-mudahan jadi ladang amal. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas semuanya.